keempat outline, yaitu yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah dampak korupsi, yang ketiga adalah nilai dasar anti korupsi, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pertama adalah apa itu korupsi. Secara umum bisa dikatakan bahwa korupsi itu adalah sebuah tindakan yang merusak atau mengakibatkan kerusakan, kebobrokan atau kebusukan. Tindakan korupsi adalah tindakan, dalam bahasa Inggris disebut tindakan corrupt, yang artinya tindakan yang merusak. Jadi segala tindakan yang merusak semuanya adalah yang dapat merugikan orang lain, itu biasa disebut atau kita kenal dengan corrupt action, sehingga dikenal sekarang dengan istilah korupsi. Apa dampak korupsi? Kalau dalam wawasan bernegara, dampak korupsi khususnya di Indonesia dapat mengakibatkan atau menggiring negara kita sebagai bangsa menuju ke jurang kehancuran. Itulah mengapa korupsi ini perlu menjadi concern yang sangat besar bagi ASN dalam rangka menghindari kehancuran dari bangsa Indonesia. Nah, terdapat nilai-nilai dasar anti korupsi. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama adalah kejujuran. Dalam implementasinya, kejujuran itu bisa didefinisikan sebagai tindakan dan ucapan lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Artinya terdapat keselarasan antara tindakan dan ucapan. Yang kedua adalah peduli. Nilai yang kedua adalah peduli. Mengapa nilai peduli ini menjadi nilai-nilai dalam nilai anti korupsi? Karena ketika orang itu apatis, pemimpin apatis, maka dia akan cenderung berbuat curang karena dia tidak memiliki empati terhadap keadaan orang lain. Sehingga peduli ini sangat penting. Pedulilah memperhatikan dan mengindahkan hak-hak orang lain. Ketika kita mengindahkan hak orang lain, maka kita akan menghindari perilaku-perilaku yang dapat merusak atau dapat mencederai hak orang lain. Dalam ini adalah perbuatan korup. Ketiga adalah kemandirian. Kemandirian berarti memiliki solidaritas yang tinggi, dapat mengontrol amarah, dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan terdesak, mampu bersyukur di masa-masa sulit, dan mampu menghadapi tantangan dengan baik. Kemandirian artinya kita tidak bergantung atau tidak menyalahkan siapa-siapa dalam bertindak. Kita berusaha untuk berpikir dan bertindak, melakukan sesuatu bukan secara sendiri tapi secara sadar dan mandiri. Itu yang kita pahami sebagai sebuah kemandirian. Selanjutnya adalah disiplin. Disiplin berarti patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan ini adalah patuh terhadap norma-norma atau ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan. Nah, kenapa korupsi terjadi? Salah satunya adalah karena ketidakmampuan seseorang atau ketidakmampuan kita dalam melaksanakan aturan. Ketika tidak mampu mengimplementasikan aturan, kita menabrak aturan atau mengakali aturan dalam tanda kutip, maka ketidakpatuhan itu akan muncul dan ketidakpatuhan akan menghasilkan tindakan-tindakan korup. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, dalam mendorong anti korupsi, kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, nilai tanggung jawab itu apa? Yaitu mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju, mempunyai attitude, selalu belajar, mengikuti semua kegiatan yang telah dijalankan, menyelesaikan tugas. Nah, ketika tanggung jawab atau responsibilitas ini dijalankan, maka kita akan merasa terawasi dengan sendirinya sehingga perilaku korup tidak terjadi. Ketigalah kerja keras. Ya, untuk menghindari korupsi, salah satunya adalah dengan kerja keras. Banyak kita temui perilaku-perilaku korup dilakukan karena orang mencari shortcut atau jalan pintas dalam melaksanakan sesuatu. Mereka tidak ingin mengikuti proses, sehingga apa yang terjadi dalam proses mengakali sesuatu atau aturan tersebut, mereka tidak segan-segan melanggar dan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Sederhana berarti tidak berlebihan atau menyesuaikan diri dengan proporsi atau kebutuhan kita. Sederhana berarti bukan hidup ala kadarnya, bukan, tetapi kita mampu untuk mensyukuri apa yang kita miliki dan menempatkan proporsi keadaan kita pada posisi yang seharusnya.
Itu yang disebut dengan sederhana. Jadi kalau kita cuma mampu untuk membeli motor, ya tidak usah kita memaksakan diri untuk membeli mobil, karena ketika kita memaksakan diri membeli mobil, maka kita akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita untuk mencapai tujuan itu, yaitu membeli mobil. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita memiliki kendaraan, dan kendaraan itu bisa kita gunakan untuk bekerja. Dapatlah keberanian. Keberanian berarti kita berani berkata benar, berani dalam tindakan, dan berani dalam komitmen kita. Ketika kita merasa bahwa itu tidak benar, maka kita berani menyatakan bahwa itu tidak benar, tentu saja dengan cara-cara yang baik. Ayo berantas korupsi, berani menolak, berani melapor. Kita berani untuk menyatakan penyimpangan, berani untuk mengkomunikasikan kepada pimpinan agar penyimpangan tersebut tidak terus-menerus terjadi. Yang terakhir, yang kesembilan adalah keadilan. Kembali pada diri dalam mengambil tindakan. Keadilan berarti memberikan proporsi terhadap sesuatu itu sesuai dengan takaran dan ukurannya. Itulah yang dimaksud dengan keadilan. Jadi ketika kita mampu bersikap adil, maka kita akan mampu mempertimbangkan atau melihat antara hak dan kewajiban kita. Ketika kita mengambil hak yang kita anggap hak, sementara kewajiban kita tidak penuhi, maka prinsip keadilan itu akan dilanggar. Nah, kesimpulannya, kami membuat akronim dari kesembilan nilai ini, yaitu kesan jati diri: kerja keras, sederhana, berani, jujur, adil, tanggung jawab, peduli, disiplin, dan mandiri. Disingkat dengan kesan jati diri. Apa makna dari akronim ini? Kesan jati diri berarti jati diri kita sebagai bangsa, jati diri kita sebagai individu dapat dilihat dari tindakan kita, dari kesan yang kita timbulkan, dari kesan yang kita tunjukkan. Nah, kesan kita sebagai bangsa yang besar adalah mencintai dan menghargai nilai-nilai kebaikan. Nah, nilai-nilai kebaikan itu seperti yang sudah dijelaskan dalam nilai-nilai anti korupsi itu terkandung nilai-nilai kebaikan. Jadi mari kita pegang nilai-nilai anti korupsi tersebut sebagai sebuah nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan ke dalam diri kita dan kita wujudkan dalam perbuatan nyata, sehingga jati diri kita sebagai bangsa dapat terlihat, dapat diakui, dan dapat unggul di mata dunia.